wabarakatuh. Baik teman-teman penghulu yang saya hormati, kali ini saya akan melanjutkan video tentang progres pembuatan aplikasi sistem informasi penghulu, yang mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang proses input SKP penghulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang approval SKP penghulu oleh atasan langsung. Di sini kita lihat setiap SKP yang telah dibuat oleh penghulu, maka statusnya adalah posisinya di atasan langsung dan pending atau menunggu persetujuan. Maka setiap penghulu menginput SKP-nya yang baru, maka SKP-nya itu akan muncul di atasan langsungnya. Kita lihat di sini atasan langsung dari penghulu Bang Acang. Kita lihat di sini di profilnya, atasan langsungnya adalah Dr. Andes Haji Abidi Aziz MSI. Saya telah membuat akun atasan langsung, ya akunnya Bapak Dr. Andes Haji Abidi Aziz MSI, karena beliau adalah atasan langsung dari Hasan Basri atau Bang Acang. Maka setiap SKP yang diinput oleh saudara Hasan Basri akan muncul di akun atasan langsungnya. Kita lihat di sini ada akun atasan langsung, saya kasih nama, kasih 35 di sini. Maka di SKP atasan langsung, inputan saudara Hasan Basri tentang SKP-nya akan muncul. Kita buka SKP di sini, SKP-nya kasih 35. Nah, lihat di sini. Maka di sini kita lihat bahwa bawahan langsung dari kasih 35 ini adalah saudara Muhammad Ramli Abidi Hamid Esaki dan saudara Hasan Basri. Atasan langsung ini bisa memilih NIP di sini untuk menampilkan SKP yang telah diinput oleh masing-masing bawahan penghulunya. Kita lihat misalkan di sini saudara Hasan Basri. Kita lihat di sini saudara Hasan Basri telah mengupload 1 sampai 5 SKP-nya. Kita coba lihat di sini di akun Hasan Basri, kita lihat di SKP-nya. Di SKP-nya satu, 2, 3, 4, 5 sama 5 ya. SKP yang telah diinput 5. Di sini juga ada selain Hasan Basri, juga ada saudara Muhammad Ramli. Kita lihat di sini berapa SKP yang telah diinput oleh saudara Muhammad Ramli. Ini bisa dilihat bahwa saudara Muhammad Ramli telah menginput 6 SKP. Kita cek di akunnya, akun daripada Muhammad Ramli. Nah, ini Ramli, kita lihat di sini akunnya, SKP-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari sini. Nah, ini di bawah juga sini ada halaman 1 dari 6, dari 6 total ya. Jadi SKP yang dibutuhkan sama yang muncul di akun atasan langsungnya. Nah, setelah SKP ini muncul di atasan langsung, maka atasan langsung itu selain misalkan atasan langsung login, maka dia akan mendapatkan notif di sini bahwa ada tulisan 11 ya. 11. Jadi di sini ada
notif bahwa ada inputan SKP baru masuk, yaitu dari saudara Ahmad Ramli sebanyak 6 SKP, kemudian saudara Samiri sebanyak 5 SKP. Jadi ini notifnya seperti ini. Ini kalau diklik langsung ke halaman SKP penghulu. Nah, itu langsung seperti itu. Jadi misalkan login pertama kali ya, versi 35 ini, maka dia akan langsung dibawa kepada halaman berandanya tahun. Nah, di sini ada notif tentang SKP yang telah diupload oleh bawahannya. Di sini Muhammad Ramli sebanyak 6 dan Hasan Basri sebanyak 5. Kita kalau dia bisa masuk ke SKP-nya dengan klik ini. Kita lihat Muhammad Ramli-nya. Nah, dari inputan SKP oleh penghulu ini, atasan langsung bisa meng-approve secara keseluruhan atau satu-satu dari SKP yang telah diinput. Bisa meng-approve-nya dengan memilih semuanya, kemudian di sini dipilih setuju, atau meng-approve satu-satu. Ini misalkan boleh seperti ini. Nah, jadi atasan langsung bisa membaca SKP yang telah dibuat oleh bawahannya dan memeriksanya apakah SKP ini telah benar atau tidak. Misalkan pada SKP nomor 1 di sini, saudara Hironi merencanakan melakukan kegiatan akad nikah atau rujuk terapun di tahun 2021 ini sebanyak 200 targetnya. Dan waktunya 12 bulan. Oke, misalkan ini dicentang. Kemudian nomor 2, melakukan kegiatan pemeriksaan analisis berkas pengulangan atau rujuk selama 12 bulan, 12 targetnya 12 laporan, waktu 12 bulan. Oke, dicentang. Menjadi anggota organisasi profesional sebagai anggota aktif. Targetnya 1 SK selama 12 bulan. Oke, dicentang. Anggota aktif. Khutbah nikah, oke. 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 Misalnya semua, kemudian dipilih setuju, kemudian diklik approve. Ada dialog box approve SKP penghulu ini di oke. Nah, kita perhatikan bahwa sini statusnya sebelum di oke adalah atasan langsung pending semuanya. Kalau kita oke, maka dia akan berubah. Nah, jadi statusnya sudah disetujui dan posisinya sudah ada di penghulu. Kita lihat di penghulu Haji Ramli. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini sebelum itu di approve oleh atasan langsungnya, maka inputan SKP-nya masih ada di sini dengan status pending, atasan langsung pending gitu. Nah, tapi setelah disetujui, maka inputannya kalau menjadi hilang. Inputannya kalau menjadi hilang, coba kita refresh ya. Menjadi hilang. Nah, sudah menjadi hilang. Ini ya nih. Inputannya sudah menjadi hilang sehingga SKP yang telah disetujui itu tidak akan bisa diotak-atik lagi oleh penghulu yang bersangkutan. Ini akan muncul di SKP di sini. Nah, di halaman SKP ini akan muncul SKP yang telah disetujui oleh atasan langsung. Tentang SKP yang telah disetujui ini adalah ada notif di sini. Nah, ini ada notif bahwa ada 6 SKP yang telah disetujui oleh atasan langsung yang Dr. Saja Abdulaziz. Kemudian setelah ini disetujui, maka langkah selanjutnya adalah
penghulu menginput kegiatan hariannya berdasarkan SKP yang telah disetujui, dan itu akan saya upload nanti di video selanjutnya tentang input kegiatan harian penghulu. Ini atasan langsung tadi mengapprove saudara Muhammad Ramli. Misalkan sekarang saudara Hasan Basri, tadi saya ada 5 SKP di sini. Ini tidak semua disetujui. Misalkan ini ditolak ya, karena terlalu banyak 500. Ya. Kemudian ini juga ditolak misalkan karena di sini dia bukan sebagai pengurus tapi sebagai anggota. Nah, ini dipilih 2 itu dan tolak. Maka perhatikan di sini, maka di sini akan statusnya nanti akan berubah jadi ditolak. Ya. Ya. Ditolak. Oke. Nah, ini akan sudah menjadi ditolak. Kemudian di yang ini kita buang centangan ini, kemudian yang 3 ini disetujui. Disetujui. Pilih disetujui. Oke. Nah, SKP yang ditolak dan disetujui ini akan muncul di akun saudara Hasan Basri dengan melihat notif yang muncul. Ya. Kan di sini. Nah, ini akunnya Hasan Basri. Di sini di inputan SKP-nya ini yang disetujui itu akan menjadi hilang, sedangkan yang ditolak akan tetap ada di sini. Coba kita refresh. Nah, yang 3 tadi telah hilang dari inputan SKP ini, sedangkan yang ditolak tetap ada untuk kemudian direvisi oleh simbol saran disesuaikan dengan kondisi realnya tadi yang ditolak. Tadi ditolak karena ini terlalu banyak 500, padahal pesertanya misalnya 300. Dan ini dia bukan sebagai pengurus tapi sebagai anggota misalkan. Nah, ini harus dirubah dulu. Kemudian diedit yang kemudian nanti akan muncul lagi di akun kasih. Adapun yang 3 itu telah muncul di sini. Yang disetujui tadi yang 3 itu telah muncul di SKP penghulu yang disetujui. Kita lihat di sini di notifnya itu. Jadi ada notif di sini 3 SKP telah disetujui oleh Dr. Haji Abidis dan 2 SKP yang ditolak. Nah, ini penghulu bisa mengklik di sini untuk melihat yang ditolak. Nah, kenapa ini ditolak? Ini silakan nanti dikonfirmasi kepada atasan langsungnya. Saya belum buatkan tentang alasan penolakannya, tapi nanti akan saya buatkan kolom tentang alasan penolakannya. Tapi sementara silakan dikonfirm ke atasan langsungnya untuk kemudian disesuaikan dengan alasannya kenapa ditolak. Ini tadi disampaikan bahwa ini terlalu besar 500. Di KUA sampean itu misalkan hanya 300. Nah, ini silakan diedit. Kemudian jumlah 500-nya ini ganti dengan misalkan 300. Simpan. Nah, setelah dirubah, maka statusnya yang ditolak itu berubah lagi menjadi statusnya atasan langsung menunggu persetujuan. Nah, ini misalkan juga dirubah, ternyata ini bukan sebagai pengurus, tapi sebagai anggota. Nah, ini yang dirubah. Ini mudah, tapi sebagai ini anggota. Di sini juga angka kreditnya disesuaikan. Bukan lagi 1 sekarang tapi 0,75. Jadi ini 0,75 yang disimpan.
ini sudah berubah statusnya menjadi di atasan langsung dan menunggu persetujuan. Kita lihat di sini di akun ke atasan langsungnya, kita coba refresh. Dan di notifnya ini akan ada pemberitahuan bahwa ada 2 SKP baru lagi yang masuk ke atasan langsung. Ini ada tulisan 2 ya, tadi karena yang direvisi itu 2 dari saudara Hasan Basri 2. Saya diklik ini, kita cari Hasan Basri dengan kita ini status pending. Nah, ini ada 2. Kalau sudah oke, ini silakan langsung pilih semua dan disetujui. Nah, udah, berarti sudah. Ini karena terbuang pendingnya, maka semuanya sudah disetujui. Kita cek di akun Hasan Basri apakah yang 2 ini sudah statusnya juga disetujui dan menjadi hilang di inputan SKP-nya. Kita refresh. Nah, hilang sudah ya. Hilang, dan nanti di sini ada notif bahwa sudah 5 SKP penghulu disetujui. Di sini kita klik. Nah, ini sudah. Jadi SKP mulai 21 punya Hasan Basri semua sudah disetujui. Dan ini nanti menjadi dasar bagi penghulu untuk mengikut kegiatan hariannya karena karena SKP-nya sudah disetujui oleh atasan langsungnya. Demikian video yang bisa saya sampaikan tentang progres pembuatan aplikasi sistem evaluasi penghulu. Selanjutnya nanti akan saya buat tentang input kegiatan harian oleh penghulu berdasarkan SKP yang telah disetujui. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.